Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas Pak Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa nashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'uhu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung, masih memberikan kita begitu banyak fadilah, begitu banyak kenikmatan, begitu banyak rahmat. Dan di tengah pandemi ini tentu kenikmatan yang sangat besar bagi kita adalah kenikmatan kesehatan yang juga diikuti oleh kenikmatan keimanan. Sehingga dengan kenikmatan yang begitu banyak tersebut dan kenikmatan keistiqomahan tentunya kita diberi oleh Allah kekuatan hati untuk mengikuti majelis ini ya, majelis ilmu, majelis taklim ini, yang dimana banyak orang pada malam hari biasanya menghabiskan waktu bersenda gurau bersama keluarganya, kemudian menghabiskan waktu untuk bertamasyaria dan segala macam. Tetapi Allah pilih kita hamba-hambanya, dari sekian banyak hambanya, untuk hadir dalam majelis ilmu yang Allah berkahi, yang dinaungi oleh para malaikat, yang diberikan oleh Allah, dijanjikan ketenangan bagi mereka, dan juga disebut-sebut oleh Allah di penduduk-penduduk langit, ya, fadilah daripada orang-orang yang hadir pada majelis ilmu. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu perkumpulan, ya, suatu masyarakat di dalam masjid-masjid Allah, atau mungkin dalam sebuah majelis ini bisa kita katakan, kemudian membaca Al-Quran, mempelajari isinya, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan oleh Allah bagi mereka ketenangan. Karena hakikatnya, ayo ikhwah, ketenangan bukan datang daripada bertamasya, jalan-jalan, menghabiskan waktu nongkrong bersama teman-teman. Karena hakikatnya ketenangan itu datang daripada Allah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dan hakikatnya Allah lah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian salawat berserta salam kita selalu berdoa kepada Allah agar terkirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, asbab daripada perjuangan beliau, kegigihan beliau dalam berdakwah, asbab daripada kecintaan beliau kepada kita, sehingga sampailah risalah keislaman itu kepada kita, sehingga kita bisa sebagai hamba-hamba Allah menikmati apa itu nikmatnya ubudiyah, menyembah Allah Azza wa Jalla. Kita mengetahui mana hak, mana yang batil. Asbab daripada perjuangan beliau kita bisa mengetahui hakikat surga dan neraka, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dikumpulkan bersama Rasulullah dan juga bersama para sahabat, para tabi'in dan orang-orang saleh di surganya kelak. Dan tentunya kewajiban kita sebagai hamba, jika disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita berselawat kepada beliau, karena nanti pada hari kiamat tidak ada yang manusia harapkan, tidak ada yang manusia inginkan di tengah hiruk pikuk hari kiamat, kecuali syafaat daripada Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan seorang hamba di hari tersebut. Akhwati wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sampai kepada hadis yang ketiga, yang dimana hadis yang pertama sudah dijelaskan oleh Ustadz Zul Adli. Kemudian hadis kedua kemarin kita sudah jelaskan juga, sudah kita bahas tentang hadis Jibril, ya, yang menyamar menjadi seorang manusia. Nah, kemudian hadis yang ketiga ini hadis tentang rukun Islam, yang hakikatnya juga ada disebutkan dalam hadis Jibril kemarin, hadis kedua. Dan hadis ini diriwayatkan oleh anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya Anda ingin share screen dulu, ya, supaya lebih jelas. Kelihatan ya? Silakan Pak Ustaz. Tape.
Ya, kita hari ini insya Allah sore hari waktu Saudi dan malam hari waktu Indonesia membahas hadis Arba'in Nawawi yang ketiga ya, terkait tentang rukun Islam dan urgensi sholat. Sebelumnya kita baca dulu hadisnya. Adapun matan hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, ana bacakan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khams syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Adapun terjemahan daripada hadis ini adalah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang mengatakan ia mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dan Muhammad adalah utusan Allah. Menunaikan salat, menunaikan zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah, dan serta berpuasa di bulan Ramadan. Ini matan daripada atau isi daripada hadis ini. Kemudian seperti biasa kita sebelum memaknai atau mempelajari dalam-dalam daripada hadis ini, salah satu adab bagi kita adalah juga kita mempelajari tentang rawi hadis atau sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Bentar. Oke, sekarang kita mengenal siapa Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, yang mana hadis pertama dan kedua itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Adapun hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau anak daripada Umar bin Khattab. Nama beliau aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti beliau adalah anak daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Anak daripada Amirul Mukminin. Beliau lahir, ya, Ibnu Umar itu lahir 2 tahun setelah kenabian. 2 tahun setelah kenabian, berarti setelah Rasulullah SAW berumur sekitar 42 tahun, barulah Ibnu Umar lahir. Ya, masih kecil. Ini adalah salah satu sahabat yang kecil, ya. Bahkan dikatakan setelah Rasulullah SAW meninggal pun umurnya masih 21 tahun atau sekitar 20-an. Ya, masih muda, masih remaja. Kemudian kapan Ibnu Umar masuk ke dalam agama Islam? Ibnu Umar masuk ke dalam agama Islam itu pada tahun ke-6 kenabian, ya, di kota Mekah bersama dengan ayahnya. Bersama dengan ayahnya Umar bin Khattab, dan pada saat masuk Islam berarti Ibnu Umar saat itu berumur 4 tahun. Kemudian beliau pun hijrah ke Madinah, tidak sama dengan ayahnya, beliau duluan pergi bersama kaum muslimin yang lainnya. Karena beliau itu umurnya masih kecil, ya. Beliau itu tuh tidak diizinkan perang oleh Rasulullah SAW pada perang Badar dan perang Uhud. Pada perang Badar waktu itu umur dia masih 13 tahun, meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad, ya, ikut menegakkan kalimatullah, tetapi tidak Rasulullah izinkan karena masih kecil. Ya, bayangkan nih anak kecil umur 13 tahun itu semangat jihadnya udah tinggi itu. Ya, 13 tahun. Kemudian pada perang Uhud datang lagi Ibnu Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Tetapi umur dia waktu itu masih 14 tahun, akhirnya masih belum diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya pada perang berikutnya, pada perang Khandaq, ya, perang Ahzab, yang mana ini adalah hasil daripada sakit hatinya orang-orang kafir, kemudian berkumpul dengan orang-orang musyrik lainnya, menyerang dan menyerbu kota Madinah. Dan saat inilah Ibnu Umar diizinkan oleh Rasulullah SAW saat dia berumur 15 tahun. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kemudian juga sahabat Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar ini beliau salah satu keutamaannya, ya, di sini ada sahabat yang paling bersemangat meniru atau ittiba Rasulullah SAW. Semua perbuatan, semua perkataan ibadah, bahkan gaya jalan, bahkan gaya di mana beliau berhenti dan segala macam itu sangat-sangat Ibnu Umar ikuti. Sahabat yang paling giat, yang paling gigih untuk meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sahabat yang lain mereka sangat juga gemar untuk mengikuti sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan, tetapi khusus Ibnu Umar beliau
adalah orang yang paling tertinggi derajatnya, yang paling bersemangat untuk meniru Rasulullah SAW. Nanti di slide berikutnya kita akan jelaskan bentuk beberapa kejadian bagaimana Ibnu Umar itu sangat bersemangat meniru Rasulullah SAW. Kemudian juga Ibnu Umar merupakan salah satu perawi hadis yang banyak, karena beliau sangat gemar bermulazamah dengan Rasulullah, ikut bersama Rasulullah, safar bersama Rasulullah, kemudian sangat gigih menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW, sehingga diriwayatkan beliau meriwayatkan hadis sampai di mana 2.630 hadis. Ini sungguh sangat begitu banyak jumlah hadis yang beliau riwayatkan dan sampai kepada kita. Dan juga daripada bentuk kezuhudan Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar adalah orang yang salah satu sahabat yang faqih, yang paham akan agama. Banyak orang yang meminta pendapat kepada beliau peninggalan Rasulullah SAW. Kemudian setelah datangnya masa tabi'in, banyak orang-orang yang meminta fatwa, bertanya kepada Ibnu Umar. Tetapi dari bentuk kezuhudan Ibnu Umar ini sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Tidak sembarangan dalam memberikan fatwa. Walaupun beliau adalah sahabat Rasulullah dan ilmu beliau sangat banyak. Karena beliau sangat tahu bahwasannya memberikan fatwa itu amanahnya sangatlah besar. Maka tidak pantaslah seorang dai, seorang ustadz atau seorang yang berilmu misalnya, saat dia ditanya soal suatu permasalahan, kemudian dia tidak tahu, maka tidak pantas bagi dia untuk mengarang-arang jawaban, ya, untuk mengarang-arang jawaban supaya dia dianggap alim. Sudah, tidak, katakan saja tidak tahu, itu bukanlah aib. Itu bukanlah suatu aib bagi seorang ustadz atau seorang penuntut ilmu atau seorang alim ulama, ya. Karena hakikatnya mengatakan suatu hukum fatwa tanpa didasari oleh ilmu, maka itu adalah suatu kebohongan pada Rasulullah SAW. Dalam riwayat itu ada Imam Malik, ya, Imam mazhab, pemilik kitab Muwatta. Berarti pernah ditanya tentang 80 atau 90 permasalahan, yang dijawab hanya belasan seperti itu. Imam mazhab tidak berani untuk sembarangan dalam memberikan fatwa, memberikan jawaban, memberikan ini halal haram dan boleh atau tidaknya. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu meninggal pada tahun 73 Hijriah, ya, di Mekah, dan merupakan sahabat terakhir yang meninggal di Mekah. Ya, sahabat terakhir yang meninggal di Mekah, berarti umur beliau itu sampai umur 80-an, 87 dalam riwayat, ya, cukup lama beliau lahir. Akhirnya beliau pun meninggal di kota Mekah. Beliau dilahirkan di kota Mekah dan juga meninggal di kota Mekah. Nah, ini ada beberapa hadis yang menceritakan tentang bagaimana semangatnya, ya, sahabat Ibnu Umar ini dalam meniru Rasulullah SAW. Karena beliau sangat mempraktekkan bahwa hadis kepada Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan kalian, kepada para sahabat ini, sampai aku, kata Rasulullah SAW, menjadi orang yang paling kalian cintai, lebih daripada anak kalian, istri kalian, orang tua kalian, harta kalian, dan semua manusia di muka bumi ini. Diceritakan daripada Nafi', ya. Nafi' pernah berkata bahwasanya, kana Ibnu Umar idza marra bi syajaratin baina Makkah wal Madinah, anakha 'indaha, thumma sabba fi asliha idawatun min ma' wa illam takun illa tilkal idawah ma'ah. Dari Nafi', beliau menceritakan saat itu sedang safar bersama Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar itu melewati suatu pohon, ya, antara Mekah dan Madinah. Anakha indaha. Kemudian dia pun duduk atau dia pun duduk dan istirahat di sana. Tsumma sabba fi asliha idawatun min ma'ihi. Kemudian dia pun menyiramkan air di pokok pohon tersebut dari idawah. Idawah itu adalah suatu tempat air, ya. Orang dulu itu kan dari kulit, biasanya dari tempat-tempat air yang dibikin dari kulit. Itu yang dipakai untuk sebagai bekal dalam perjalanan. Kemudian bekal perjalanan dia, Ibnu Umar ini, air minum dia itu disiramkannya ke pohon tersebut. Wa illam takun illa tilkal idawah mah. Padahal tidak ada lagi air yang dia miliki kecuali tempat air tersebut. Bisa saja dia akan kehausan di tengah jalan. Ini padang pasir ini. Perjalanan tidak pakai pesawat. Ini pakai jalan kaki. Karena apa? Karena dikatakan dalam lanjutan hadis ini tidak tertulis bahwasannya dia pernah melihat Rasulullah SAW berhenti di pohon tersebut, ya, kemudian menyiramkan air di pohon tersebut. Bahwasannya padahal itu hal mubah, bukan perintah Rasulullah SAW. Rasul tidak memerintahkan kalau kalian berhenti di sini maka siram air, tidak.
Tetapi karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, apapun yang beliau lakukan pun, yang Rasulullah lakukan, sangat ingin ditiru oleh Ibnu Umar. Walaupun dalam hal-hal yang sebenarnya mubah, ya, tidak ada perintahnya dalam sana. Kemudian dari cerita yang lain, An Mujahid, dari Mujahid berkata dia, Kunna ma'a Ibnu Umar fi safar. Suatu hari kami bersama Ibnu Umar dalam perjalanan. Famarra bimakanin fahada anhu. Saat itu dia melewati tempat, ya, kita melewati tempat, fahada anhu, tiba-tiba dia ngambil jalan mereng sedikit, tidak ambil lurus, ada mereng sedikit gitu. Fasuila, kemudian dia pun ditanya, lima fa'alta hadza, kata Mujahid, kenapa kamu berbuat demikian? Kemudian dia berkata, Ibnu Umar, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melakukan ini, ya, mengambil jalan berbelok sedikit, kemudian aku pun menirunya, aku pun melakukannya juga. Kemudian para ulama mengatakan mungkin saja pada saat itu, pada safar beliau dengan Rasulullah itu, ada di sana ada gangguan, ada batu, ada air atau segala macam, ya, di jalan tersebut. Kemudian Rasulullah pun berbelok. Tetapi karena kecintanya Ibnu Umar pada Rasulullah SAW, bahkan tempat beloknya Rasulullah pun diikuti juga sama dia. Padahal tidak ada perintah untuk ikut berbelok di sana, lurus saja seperti itu. Nah, inilah sahabat Ibnu Umar yang mana sangat mencintai dan mengikuti semua sunnah Rasulullah SAW. Khawatibillah, ada kita pernah sering dengar, ya, cerita tentang akan datang di tengah kalian laki-laki penghuni surga, ya kan, laki-laki penghuni surga. Kemudian datanglah seseorang yang baru berwudu gitu kan, kemudian basah jenggotnya, tidak terkenal. Orang-orang pada merinding, ini siapa ini? Oh, saya tahu, laki-laki yang tidak terkenal di kalangan para sahabat. Hari kedua Rasulullah mengatakan seperti itu, hari ketiga seperti itu lagi. Para sahabat pun bingung, dan yang paling ingin mencari tahu tentang apa sebab orang ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk surga adalah sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Akhirnya pun dia mencari cara bagaimana supaya dia tahu apa amalan rahasia daripada sahabat ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Dia pun mengatakan, pergi ke rumah orang tersebut setelah salat subuh, mengatakan, wahai paman, aku ada masalah nih sama bapak aku nih. Aku mau nginap di sini dulu, boleh nggak beberapa hari? Oh ya, boleh, silakan, kata sahabat tersebut. Kemudian malam harinya Ibnu Umar tidak tidur. Untuk apa? Untuk mencari tahu amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini di rumahnya. Apakah mungkin sholat tahajudnya begitu panjang atau segala macam. Ditunggu-tunggu sampai pagi, enggak bangun-bangun tahajud. Akhirnya bangunnya apa? Sholat subuh. Kayak orang biasa, kayak tidak ada amalan yang spesial seperti itu. Tidak ada tahajud, tidak. Habis itu kemudian paginya juga tidak sahur. Tidak puasa, makan seperti biasa, seperti itu. Akhirnya 3 hari seperti itu, Ibnu Umar tinggal bersama orang tersebut, tidak mendapati apa-apa, tidak ada amalan-amalan khusus. Kemudian dia pun mengaku kepada sahabat tersebut, wahai paman, sebenarnya aku tidak ada masalah apa-apa nih dengan ayahku gitu. Aku nginap di sini itu karena ingin cari tahu. Rasulullah itu bilang kamu itu adalah penduduk surga. Makanya aku heran, kamu ada amalan rahasia apa kok aku perhatikan 3 malam tidak ada yang spesial gitu. Akhirnya barulah dikatakan dia sebenarnya awalnya aku nggak punya amalan spesial. Kemudian dia mikir, oh mungkin saja karena aku ini tidak pernah, ya, sebelum tidur, ya, aku sebelum tidur selalu memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadaku, tidak ada rasa hasad, tidak pernah ada rasa sedikit pun dengki diriku kepada kaum muslimin. Akhirnya itulah yang didapati oleh Ibnu Umar, bahwasannya kebersihan hati, kecintaan kepada orang-orang beriman, tidak adanya hasad dan dengki kepada orang-orang yang beriman, ya, bersihnya hati itu adalah kunci masuknya seorang hamba ke dalam surga, bahkan dengan amalan-amalan yang biasa-biasa pun. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang masuk surga adalah yang datang kepada Allah pada hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kemudian ini ada kisah yang hadis yang sering kita dengarkan tentang sholat malamnya Ibnu Umar, ya, sholat malamnya Ibnu Umar. Sholat malamnya Ibnu Umar. Suatu hari Umar bin Khattab ini mengadu kepada Rasulullah. Ya, namanya juga masih anak kecil, kan masih remaja seperti itu. Ibnu Umar nih, Rasulullah agak susah dibangunin sholat tahajud. Agak susah dibangunin sholat tahajud. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun ingin memberikan nasihat kepada Ibnu Umar dengan cara yang berbeda. Karena beliau tahu Ibnu Umar ini bisa diberikan nasihat secara dengan sindiran seperti itu. Makanya pada suatu hari saat tidak ada Ibnu Umar dalam majelis Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda. Ini sabdanya, ni'mar rajulu Abdullah, lahu kana yusalli minal lail. Ya.
Berkatalah Rasulullah SAW, nikmar rajulu, sebaik-baik laki-laki, ya kata Rasulullah SAW, adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Laukana yusolli minal lail, kalau dia sholat malam, ya kalau dia sholat malam. Akhirnya kemudian pun majelis bubar, kemudian para sahabat pun bertemu dengan Ibnu Umar mengatakan, oh Ibnu Umar, tadi kamu itu disebut oleh Rasulullah SAW. Katanya, apa kata Rasulullah, kata Ibnu Umar. Kata beliau, nikmar rajulu Abdullah laukana yusolli minal lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat malam seperti itu. Nah, itu langsung jelek, langsung masuk ke dalam hati Ibnu Umar, langsung disindir oleh Rasulullah SAW bahwasannya sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar kalau dia sholat malam. Akhirnya setelah mendengarkan hadis tersebut, la yanamu minal laili illa qalilan, maka Ibnu Umar sepanjang hidupnya dia tidak tidur di malam hari kecuali hanya sedikit saja. Untuk apa? Untuk sholat malam. Maka beliau tidak pernah lagi meninggalkan sholat malam setelah dapatkan nasihat tersebut daripada Rasulullah SAW. Baik, ikhwah wa akhwat rahimakumullah. Tanpa kita menyampingkan urgensi daripada rukun Islam yang lain ya, tentang zakat, puasa, dan haji. Di sini pada malam hari ini Anda ingin menekankan tentang sholat ya. Tentang sholat ya, karena sholat ini adalah sesuatu yang paling urgen bagi kita, tiap hari kita lakukan, dan ini yang banyak ditinggalkan ataupun dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal ancaman orang-orang meninggalkan sholat ini adalah sangat besar seperti itu. Kemudian pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana urgensi atau hakikat sholat yang sebenarnya, dan juga kemuliaan sholat itu dalam agama Islam. Ikhwah wa akhwat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya as-sholat itu bermakna doa, ya. Lughatan secara bahasa, as-sholah, ya, sholatun itu maknanya adalah doa, ya, berdoa. Ya, sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran yang setelah kita lihatkan di sini, ini yang sering dibacakan oleh khatib pada saat Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Nah, yusholluna di sini bukanlah salat bermakna yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, bukan seperti itu. Yusholluna 'alan nabi maksudnya adalah berdoa, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang beriman, berdoalah kamu, ya, berselawatlah kamu kepada Nabi. Kemudian juga dalam hadis lain, ya, dalam ayat lain, di dalam ini ya, di juz 11 ini dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Perintah daripada Allah, ya, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, maksudnya dari harta orang-orang yang kaya, orang-orang berduit. Sodakotan, sodakoh di sini maksudnya adalah zakat. Ya, ini adalah perintah mengambil zakat, ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana zakat tersebut tutahhiruhum, akan mensucikan diri mereka, ya, diri orang-orang yang kaya tersebut, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, hartanya juga, diri mereka, hapuskan dari dosa. Wa shalli 'alaihim. Nah, di sini wa shalli 'alaihim, dan berdoalah kepada mereka, maksudnya berdoalah untuk mereka, berdoalah untuk orang-orang kaya tersebut. Jadi ini juga menjadi landasan bagi kita orang-orang, kalau ada misalnya orang-orang miskin, atau misalnya kita mendapatkan bantuan dari orang-orang yang kaya, kita mendapatkan pemberian, maka disunahkan bagi kita untuk berdoa kepada mereka, washolli alaihim, berdoa kepada orang-orang yang memberikan kita tersebut. Karena lanjutannya inna sholataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doa kalian, ya, doa kalian sakanul lahum itu adalah ketenangan bagi mereka, bagi orang-orang yang memberi tersebut, orang-orang kaya yang memberi tersebut. Allah sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini makna sholat secara bahasa yang sering kita dengar, ya, maknanya adalah doa. Kemudian adapun para ulama yang lain mengatakan bahwasannya dinamai dengan sholat, ya, kenapa disebut dengan sholat? Itu karena diambil dari kata-kata silah, ya, yang berarti adalah hubungan atau ikatan. Ya, silah itu hubungannya adalah, artinya adalah hubungan atau ikatan, makanya disebut dengan as-sholah. Maksudnya adalah hubungan dan ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi hakikatnya adalah sholat itu kita bermunajat kepada Allah, kita berkoneksi kepada Allah, kita melakukan hubungan dan juga ikatan di antara hamba dan juga Tuhannya. Karena kalau kita tidak sholat, maka hakikatnya kita tidak memiliki alaqah, kita tidak memiliki hubungan, kita tidak memiliki koneksi, kita tidak memiliki
apa namanya koneksi dengan Tuhan kita. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut, dalam tafsir surat Al-Fatihah dikatakan bahwasannya sholat itu adalah baini wa baina abdi, kata Allah. Sholat itu adalah perkara antara diriku dan juga hambaku. Maka dalam hadis ini dikatakan, ya, ini ada hadis yang mengatakan tentang bagaimana urgensi daripada sholat yang berhubungan dengan yang bermakna dengan ikatan, ya, ataupun hubungan antara Tuhan dan hambanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, qala Allah Ta'ala. Allah itu berfirman, Allah berkata, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi mas'al. Aku membagi salat, ya. Salat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Aku membagi surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah yang sering kita baca tersebut itu hakikatnya dibagi oleh Allah dua, baini wa baina abdi, antara untukku dan juga untuk hambaku, nisfain, setengah-setengah. Wali abdi mas'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Kemudian fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau seseorang itu salat, ya, hambaku salat kemudian mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Allah berkata, sungguh hambaku telah memujiku. Jadi yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, ayat Al-Fatihah itu berisi tentang pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu berarti untuk Allah, pujian untuk Allah. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, dan jika dia berkata ar-rahmanur rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah Ta'ala, kemudian Allah kembali berkata athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanur Rahim, pujian juga kepada Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, wahai pemilik ataupun raja daripada hari pembalasan, majadani abdi, hambaku kembali memujiku. 3 kali kita memuji Tuhan kita. Wa qala marratan fawada ilayya abdi, dan Abu Hurairah dalam suatu waktu mengatakan fawada ilayya abdi, hambaku menyerahkan semua urusannya kepadaku. Seakan-akan kita saat sholat tersebut, kita menyerahkan semua urusan kita, baik buruknya urusan kita itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kemudian jika hambaku berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu, hai Allah, kami meminta pertolongan. Qala hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perkara antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku, untuk hambaku apapun yang dia minta. Fa'idza qala ihdinas siratal mustaqim. Nah, disinilah barulah jatah ataupun permintaan seorang hamba, yang dimana di awal-awal tersebut ayat dalam Al-Fatihah itu berisi tentang pujian kita pada Allah Azza wa Jalla, dan itu khusus untuk Allah. Kemudian sampai di ihdinas siratal mustaqim, ini barulah hak kita, barulah bagian kita. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Qala hadza li abdi wa li abdi mas'al. Nah, inilah untuk hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Wa fi riwayat, dan akhirnya para ulama pun mengambil istinbat daripada hadis ini. Jikalau kita ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, setelah kita sholat ataupun dalam kondisi apapun saat kita sholat, maka awalilah doa kita tersebut dengan pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan pujian, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu salah satu adab daripada berdoa dan juga daripada asbab diijabahnya doa kita. Maka jangan langsung Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli wali walidayya, atau Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tidak. Maka diawali dengan pujian-pujian kepada Allah. Kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka itu adalah salah satu asbab dikabulkannya doa. Karena dalam Al-Fatihah hakikatnya kita memuji Allah dalam setengah ayat, dalam setengah surat tersebut, kemudian setengah akhirnya barulah kita meminta permintaan kita. Jadi itu seorang hamba berdoa kepada Allah, maka puji Allah dahulu. Sebagaimana kalau misalnya, bukankah kita kalau ingin mendapatkan bantuan dari misalnya pemerintah ataupun orang-orang yang kaya, bukankah kita seorang itu akan memujinya, membuat orang itu senang, ya kan? Kemudian baru meminta, ya kan? Begitu juga Allah, kita puji Allah,
kita berikan hak-hak Allah, puji Allah, kemudian baru kita minta hak kita. Taib ikhwah wa akhwat rahimakumullah. Di sini kita akan membandingkan ya, bagaimana berapa menit lagi nih? Oke, Taib masih ada waktu? Masih Ustaz. Masih ya, Taib. Kita akan membandingkan antara kita itu ya, hanya membandingkan antara sholat, zakat, puasa dan haji. Adapun syahadat itu kita sudah paham. Syahadat adalah legalisasi seseorang masuk ke dalam agama Islam. Sebaik apapun seseorang di dunia, sebanyak apapun dia memberikan bantuan, sebanyak apapun dia memberikan kebaikan di tengah manusia, tetapi kalau dia bukan seorang muslim, tidak bersyahadat kepada Allah, maka tempatnya adalah neraka. Ini sudah hakikatnya seperti itu. Seperti paman Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW itu perjuangan beliau untuk dakwah Rasulullah SAW itu sangat besar, menjaga Rasulullah, kemudian melindungi Rasulullah, melindungi dakwah ini mungkin lebih besar perjuangan ataupun pengorbanan beliau untuk agama ini daripada kita. Tetapi bedanya beliau tidak melafazkan syahadat, itu saja. Walaupun dia berkeyakinan dalam hati dia, tetapi tidak ada syahadat yang keluarkan daripada mulut paman Rasulullah SAW. Akhirnya beliau dihukumi seorang kafir, akhirnya pun kekal di neraka. Maka syahadat adalah kunci seseorang itu menjadi seorang muslim kemudian berhak mendapatkan surga di akhirat kelak. Nah, kita sekarang akan membandingkan bagaimana taklif syariat ya, perintah-perintah syariat yang lain tentang sholat, zakat, puasa dan haji. Bagaimana pentingnya sholat ini dan tidak bisa ditolerir sama sekali. Karena ini yang paling penting tetapi paling banyak dilalaikan oleh umat muslim pada saat ini. Kita lihat sekarang sholat ya, kita lihat ini waktu tasyrik. Waktu tasyrik adalah kapan diwajibkannya sholat tersebut, kapan turunnya perintah sholat. Ya, khusus untuk sholat itu diperintahkan oleh Allah pada Rasulullah SAW. Ya, perintah sholat 5 waktu itu 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 atau 1,5 tahun sebelum hijrah atau 5 tahun sebelum hijrah. Ya, pada malam Isra Miraj. Adapun zakat, puasa zakat, ya zakat itu baru diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, yaitu di Madinah. Berarti itu akhir, ya agak akhir-akhir ya. Kemudian puasa juga pada tahun kedua Hijriah di Madinah. Kemudian haji tahun ke-9 Hijriah, 1 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi syariat yang lain itu datang akhiran di Madinah. Khusus untuk sholat itu yang datang syariatnya, datang kewajibannya selama saat berada di Mekah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Begitu pentingnya sholat ini. Kemudian kalau kita juga lihat ikhwah wa akhwat tentang bagaimana proses pensyariatan itu atau bagaimana proses diperintahkannya perintah agama tersebut. Kalau kita melihat zakat itu melalui perantara Jibril. Kemudian puasa juga melalui perantara Jibril. Kemudian haji juga melalui perantara Jibril. Khusus sholat tidak melalui perantara. Khusus sholat tidak melalui perantara. Apa langsung Rasulullah SAW yang diangkat oleh Allah pergi ke Sidratul Muntaha pada malam Isra Miraj. Sebagaimana ketahui, beliau pergi ke Baitul Maqdis, kemudian sholat di sana bersama para anbiya, kemudian naik ke langit, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kalau kita melihat misalnya ada presiden ini memberikan perintah kepada bawahannya, kepada menterinya. Kalau misalnya hal-hal itu yang tidak terlalu penting atau yang biasa-biasa saja, maka cukup pakai surat. Cukup pakai perantara, cukup pakai surat perantara, kasih tahu kepada menteri ini perintah ini segala macam. Tapi kalau seorang menteri sudah dipanggil oleh presiden ke istana, maka itu suatu perintah yang sangat urgent, sangat penting, bukan main-main. Nah, sama seperti ini. Ini tidak melalui perantara Jibril, enggak. Ini langsung Allah mau Rasulullah yang langsung naik ke langit, ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perkara sholat. Begitu agungnya, begitu mulianya perkara sholat ini. Tidak boleh pakai perantara. Harus langsung Rasulullah SAW yang naik menuju langit. Mana kita ketahui, kemudian Rasulullah SAW pada malam Isra Miraj bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian pergi ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, kemudian pulang dapat perintah sholat 50 waktu. Kemudian kata Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali kamu kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan. Susah itu 50 sholat itu untuk kaummu. Karena sesungguhnya Bani Israel pun juga sudah disyariatkan sholat, ya.
Karena sholat adalah syariat yang juga ada pada zaman pada nabi-nabi sebelumnya, walaupun bentuk sholatnya berbeda dengan daripada kita. Dan Nabi Muhammad dan Nabi Musa sudah tahu Bani Israel itu sudah aku perintahkan untuk sholat, tapi mereka sangat susah untuk disuruh sholat. Makanya beliau suruh Rasulullah SAW balik ke Allah minta keringanan. Akhirnya bolak-balik, akhirnya sampailah 5. Yang sampai sholat 5 pun masih disuruh oleh Nabi Musa untuk irji ila rabbik. Kembali lagi Tuhanmu, itu masih banyak itu. Kata Nabi Muhammad, ana astahyi itu min rabbi. Aku malu pada Tuhanku. Minta keringanan lagi aku malu seperti itu. Kemudian akhirnya keluar ada suara daripada langit ya Muhammad innahunna khamsun fil amal wa khamsuna fil ajr. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasannya perintah salat itu 5 kali sehari dalam amalannya, tetapi hakikatnya pahalanya seperti 50 kali. Ini adalah fadilah daripada umat Nabi Muhammad. Kita salat 1 kali salat itu dianggap seperti 10 kali salat. Karena hakikatnya Allah awalnya menyuruh kita untuk 50 kali salat. Itu berarti Allah tuh sangat senang dengan pahala ibadah sholat tersebut. Akhirnya pun disuruh 50 kali, akhirnya diminta takhfif jadi 5, tetapi walaupun kita 5 kali sholat, pahala kita tetap seperti 50 kali sholat. Kemudian jika udah itu 1 kali sholat dihitung 10 kali lipat, maka apa kabar kalau kita sholat di masjid dikali lagi 27 kali lipat. Maka begitu besar pahala daripada sholat ini. Tidak boleh kita tinggalkan sekalipun. Kemudian akhwat, kita lihat sholat itu diperintahkan 5 kali sehari. Adapun zakat cukup sekali setahun. Adapun puasa cukup sekali setahun ya. Zakat di sini maksudnya zakat harta ya. Zakat harta kalau sudah sampai nisab, kemudian 1 tahun bertahan barulah kita bayar sekali setahun. Kemudian puasa juga sekali setahun ya. Ini puasa wajib maksudnya puasa Ramadan. Dan juga haji malah sekali seumur hidup. Cukup sekali seumur hidup. Tetapi kalau khusus salat ini tidak ada sekali seumur hidup, tidak ada sekali setahun, tidak sekali seminggu, tetapi 5 kali sehari. Kemudian kita lihat di sini gugurnya kewajiban gugurnya kewajiban dari syariat-syariat ini, daripada perintah-perintah ini. Kita lihat di sini paling bawah dulu haji. Kalau haji seseorang tidak punya harta, dia tidak diwajibkan untuk haji. Kalaupun dia punya harta, cukup untuk menaik haji, tetapi dia tidak kuat, sudah tua, maka boleh digantikan oleh orang lain, dibadal, diganti haji dia. Sungguh ringan, bisa diganti haji ini. Adapun kalau kita sudah tidak punya harta, kemudian sudah tidak walaupun punya tenaga, maka juga tidak diwajibkan bagi kita haji. Karena haji itu memiliki 2, al-qudrah fil mal wa qudrah fil jasad, kemampuan harta kita dan juga kemampuan fisik kita. Harus ada kedua-duanya tersebut, baru wajib haji. Kalau tidak, maka gugur kewajiban tersebut. Dan puasa Ramadan, bisa gugur, bisa. Kalau misalnya seorang sakit, akhirnya bisa diganti di hari lain. Kalau misalnya sakit dia itu parah, orang yang sudah tua, tidak seperti dalam ilmu kedokteran nggak bisa lagi sembuh nih, maka boleh membayar fidyah. Dan juga dalam perjalanan musafir, boleh dibatalkan puasa, diganti di hari lain. Yang tua juga, orang-orang sudah tua, sepuh, 70 tahun, 80 tahun, sudah nggak bisa lagi kuat untuk berpuasa, maka dibayar fidyah. Dan juga orang-orang ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, maka boleh dibayar fidyah. Ya, orang ibu hamil boleh dibayar fidyah. Maka bolehlah diganti puasa itu dengan fidyah atau diganti hari. Bahkan kalau ada misalnya orang yang tua, tidak sanggup lagi untuk berpuasa, miskin pula, nggak bisa untuk membayar fidyah, maka sudah dia nggak ada apa-apa. Fidyah enggak, ganti hari juga enggak, sudah gugur dia, tidak ada kewajiban sama sekali. Ya, itu khusus untuk puasa. Dan juga zakat kalau kita lihat, zakat kalau misalnya harta dia pun banyak sampai pada nisab misalnya kan. Jika harta dia tak sampai nisab dan juga nggak sampai 1 tahun bertahannya, maka dia nggak ada wajib zakat. Walaupun misalnya dia dapat harta misalnya langsung 2 miliar, 1 miliar gitu, kemudian tiba-tiba langsung diinfakkannya, kemudian dipakainya buat beli rumah ini segala macam, di mobil, kemudian belum sampai 1 tahun, kemudian harta itu sudah habis, maka dia juga tidak wajib membayar zakat. Karena zakat itu syaratnya dia sampai nisab, kemudian bertahan selama 1 tahun. Kalau tidak, maka gugur kewajiban tersebut. Tetapi khusus untuk sholat, maka tidak akan pernah gugur selama-lamanya. Selama dia masih berakal. Selama ada akal di kepala dia, di dalam diri dia, maka kewajiban sholat tetap akan ada. Tidak bisa, baik itu dalam keadaan musafir, ataupun dalam keadaan mukim, ataupun sakit, ataupun sehat, ataupun dalam keadaan aman, ataupun dalam keadaan ketakutan dalam perang segala macam, maka namanya sholat tidak bisa ditoleransi.
Tidak bisa misalnya dia sholat berdiri, maka boleh dia berdiri sambil menyender di tembok. Ada sandaran tembok di belakang dia. Tidak bisa berdiri sambil nyender tembok, maka dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, maka dia boleh sambil berbaring di atas kasur. Tidak bisa berbaring di atas kasur, maka boleh dengan gerakan tangan. Tidak bisa, maka bisa dengan isyarat. Tidak bisa isyarat, maka boleh dengan gerakan mata. Tidak bisa dengan gerakan mata, maka itu namanya berarti disolatkan dia lagi. Ya, tidak bisa dengan gerakan mata, itu namanya disolatkan. Sudah meninggal itu namanya. Itu begitu urgensinya sholat, tidak akan pernah gugur kewajiban sholat selama kita masih berakal. Makanya para ulama mengatakan la yuqbalu udhrun fi tarkis sholati illa mar'ah haidhah. Tidak ada udzur yang bisa diterima seseorang itu meninggalkan sholat kecuali hanya udzur perempuan yang haid. Ya, hanya perempuan haid saja yang ada uzur dia untuk tidak melakukan sholat. Adapun kalau misalnya ada laki-laki, dia tidak sholat dan tidak mau sholat, berarti yang pertama dia tentu tidak haid ya. Tidak mungkin seorang laki-laki haid. Berarti yang kedua, berarti kemungkinan hanya terakhir, dia gila. Ya, dia gila. Karena kalau orang sudah gila, maka tidak ada lagi kewajiban bagi dia untuk sholat. Oke, ini ikhwan wa akhwat, ana sampaikan, dimanapun kita berada, perjalanan, bentuk apapun, tidak bisa wudhu, bisa tayamum, tidak bisa berdiri, bisa duduk, tidak tahu arah kiblat mana saja. Kemudian walaupun di badan kita ada sedikit najis, kemudian waktu sholat sudah mau berakhir, tidak ada ganti pakaian, sholatlah dengan itu. Pokoknya sholat dengan keadaan yang apapun yang kita bisa. Itu khusus untuk sholat. Sangat pentingnya sholat tersebut. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kita lihat sekarang ini, na'udzubillah, banyak misalnya anak muda ini di bulan Ramadan. Buka puasa, Masya Allah. Kemudian buka puasa, reuni gitu kan. Habis buka puasa, sholat maghrib tinggal. Ini kan sama saja enggak gitu. Puasa antum berpuasa tetapi tidak sholat, pahala juga tidak ada. Akhirnya hanya menggugurkan kewajiban puasa, nambah dosa meninggalkan sholat, iya. Zaman sekarang ini kita lihat kalau orang tidak puasa itu sangat malu dia ya. Oh, kamu nggak puasa. Iya, apa ini kamu nggak puasa gitu kan, malu dia sama teman-temannya. Tetapi kalau tidak sholat seperti biasa saja itu. Padahal itu berbalik. Harusnya sholat yang lebih diutamakan. Karena zaman sekarang orang tidak sholat seperti biasa saja. Kemudian, ikhwah wa rahimakumullah, di sini kita sedikit bahas tentang urgensi daripada sholat ya, urgensi daripada sholat tersebut. Kenapa sholat itu begitu penting? Begitu banyak faktor yang mengakibatkan sholat itu begitu penting. Karena salah satu yang pertama adalah sholat adalah hal yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Ikhwah wa akhwat rahimakumullah. Nanti setelah semua manusia itu berkumpul kepada mahsyar, kemudian dihisab amalan mereka, ya, kita selama di dunia banyak ditaklif ya, banyak kita mendapatkan kewajiban sholat, puasa, zakat, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian membantu tetangga, kemudian berkata-kata yang baik, bersedekah, kemudian menjalin hubungan dengan dengan orang-orang yang beriman dan segala macamnya. Tetapi itu tidak ditanya dulu. Mau sebanyak apapun dia sedekah, mau sebanyak apapun dia naik haji, mau sebanyak apapun dia puasa, mau sebanyak apapun dia berbagi kepada orang-orang, maka tidak itu yang ditanya pertama kali di akhirat. Yang pertama hanya sholat. Sholat yang pertama ditanya. Itu hal belakangan. Amalan-amalan sholat yang lain itu belakangan itu. Yang pertama adalah sholat dahulu. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-sholah. Hal pertama yang kali dihisab, yang diperhitungkan untuk seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fan sholahat sholaha sairu amalihi. Kalau baik sholatnya tersebut, ya rajin dia sholat, diterima sholatnya, sholaha sairu amalihi, maka dengan otomatis amalan-amalannya yang belakang itu, yang selain itu juga akan baik, akan diterima. Tetapi wa in fasadat, jika kebalikan, jika sholat dia itu buruk, sholat dia itu rusak, sholat dia itu bolong-bolong, bahkan tidak sholat sama sekali, fasada sairu amalihi, maka juga sia-sialah, maka akan sirnalah, maka juga akan rusaklah semua amalannya yang lain. Mau sebanyak apapun dia berzakat, sebanyak apapun dia berkurban, membangun rumah Quran, membantu pesantren, kemudian umroh berkali-kali, kemudian haji berkali-kali, tetapi kalau dia tidak sholat, maka itu nihil, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Maka jikalau sholat kita tidak diterima, tidak ada seseorang yang tidak sholat.
sholatnya tidak tidak istiqomah, bolong-bolong segala macam. Walaupun banyak amalan-amalan soleh yang lainnya, maka ini sama saja dengan sia-sia. Maka begitu pentingnya sholat. Kalau Allah seseorang sudah tidak sholat, maka akan sia-sia seluruh amalan dia yang belakangnya. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Merugi kita dunia akhirat. Celaka kita dunia akhirat. Karena yang ada amalan-amalan kita yang lain itu akan sirna, tidak ada gunanya. Karena kalau sholat kita tidak diterima, maka amalan yang lain pun juga akan tidak diterima. Kemudian ikhwah akhwat rahimakumullah, sholat itu begitu pentingnya sholat. Itu merupakan wasiat terakhir yang Rasulullah SAW sebutkan, yang Rasulullah SAW sampaikan di akhir kehidupan beliau. Bukankah ya kalau kita perhatikan dan kita mendalami makna ini, kalaulah seorang itu akan meninggal berwasiat, bukankah yang disampaikannya adalah sesuatu yang sangat penting? Kalau ada seorang yang akan meninggal, bukankah wasiat dia adalah sesuatu yang benar-benar penting yang ingin dia sampaikan kepada orang yang masih hidup? Begitu juga Rasulullah SAW. Saat beliau meninggal, beliau ingin menyampaikan sesuatu yang paling penting bagi pada umatnya, yakni adalah as-shalah. Maka dikatakan di sini wa akhiru ma wassa bihi Rasulullah SAW, dan wasiat terakhir yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW adalah ini ya, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Salat dan budak-budak perempuan kalian. Maka karena beliau tahu bahwasanya hanya salatlah yang bisa menyelamatkan seorang hamba itu di dunia dan juga di akhirat. Karena kalau seseorang sudah tidak salat, maka itu sudah namanya menjatuhkan dan menghancurkan agama dia. Karena kita tahu as-salatu umududdin ya. Umuduha as-salah. Salat itu adalah tiang-tiang atau pondok-pondok daripada agama ini. Maka kalau sudah tidak salat, maka dengan yang meruntuhkan agama dia. Sudah tidak ada bedanya dengan orang kafir. Kemudian ikhwah wa akhwat, di sini juga ada hadis mengenai tentang fadilah daripada kita menjaga salat subuh kita dan juga menjaga salat asar. Ya, orang-orang yang senantiasa menjaga salat subuh dan menjaga salat asar itu menjadi sebab seseorang nanti pada hari kiamat bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma rzuqna ru'yati wajhik ya Allah ya rabbal alamin. Waktu itu ada suatu hadis pada saat perang Badar dari yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, beliau berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu itu kami sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya di perang Badar ini. Fanadhara ilal qamari lailah. Kemudian Rasulullah SAW pun melihat ke langit, ke bulan, yakni Badar ya bulan pada malam Badar ya, pada perang Badar. Faqala, dan Rasulullah pun berkata kepada kami para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ketahuilah bahwasanya kalian akan melihat wajah kalian kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu untuk berebut-rebut, tidak perlu untuk saling bersempit-sempitan untuk melihat wajah Allah. Karena nanti akan dibukakan tabir di surga dan akan terlihat dengan jelas oleh seluruh penduduk surga. Fa in istata'tum, kata Rasulullah. Dan kalau begitu, jika kalian bisa, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka kalau kalian bisa, jangan sampai kalian tertinggal salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan juga sebelum terbenamnya, yakni salat asar. Faf'alu, maka lakukanlah salat tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya ikhwah, kita nanti pada hari kiamat itu akan diberikan oleh Allah nikmat yang paling besar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat dalam surat At-Taubah, dalam surat Yunus, maka bagi orang-orang yang beriman akan ada bagi mereka surga wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan tersebut? Yani ru'yatullah, melihat wajah Allah. Dalam surat Al-Qiyamah dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman itu tuh bercahaya, sangat senang, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Tuhan mereka. Ya, melihat Tuhan mereka dengan jelas. Sebagaimana mereka melihat bulan pada perang Badar, ya, bulan yang jelas pada perang Badar. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita bisa melihat nanti wajah Allah pada hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada namanya melihat wajah Allah, hanya melihat cahaya Allah, rahmat Allah. Tidak. Kita benar-benar akan melihat wajah Allah pada hari kiamat jikalau kita masuk ke dalam surga. Allahumma rzuqna dukhulal jannah. Kemudian ikhwah wa akhwat,
Salat juga merupakan sarana ya bagi kita untuk menahan syahwat dan juga perbuatan mungkar. Dalam dalam ayat lain yang tidak di sini ditulis, inna sholata kanat apa namanya? Salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menahan diri daripada perbuatan fahsya ya, keji yang berkaitan dengan kemaluan, wal munkar dan kemungkaran. Tetapi kalau kita melihat kenapa banyak orang yang masih salat tetapi masih banyak juga berbuat dosa, banyak juga berbuat mungkar. Apakah berarti makna ayat itu tidak benar? Apakah berarti salat itu tidak benar mencegah perbuatan dari kekeji dan mungkar? Enggak. Yang benar adalah ada yang salah dengan salat hamba tersebut. Kalaulah seorang itu masih rajin sholat tetapi masih hobi melakukan perbuatan keburukan, kemungkaran, maka ada yang salah dengan sholatnya tersebut. Sebagaimana dalam ayat ini dikatakan dalam surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wa tabau syahwat. Maka nanti akan datang generasi min ba'dihim setelah orang-orang para sahabat ya, kita orang-orang yang sangat lemah imannya, khalfun adha'u sholah, generasi atau kaum ya umat yang adha'us shalah, yang sering untuk melalaikan sholat mereka. Bukan tarkus shalah ya, bukan meninggalkan sholat enggak, tetapi melalaikan sholat mereka, menyia-nyiakan sholat mereka. Sholat di akhir-akhir waktu, sholat sendirian di kamar, sholat tidak khusyuk, sholat cepat-cepat. Kemudian saat sholat terpikirnya dunia, kemudian pekerjaan, dagangan, kemudian hal-hal lainnya yang tidak sempurna dia melaksanakan sholat tersebut, tidak ada kekhusyukan di sana, tidak ada dia bermunajat kepada Tuhannya, maka apa akibatnya? Orang-orang yang sering melalaikan sholat tersebut, wattaba'u syahwat, maka dia akan rentan untuk selalu mengikuti hawa nafsunya, syahwat dia, tidak tertahan, mencuri, mengambil hak orang lain, berzina, kemudian korupsi segala macam, kemudian berriba, mengatakan hal-hal kotor dan segala macam bentuk perbuatan dosa lainnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka pun nanti akan dimasukkan ke dalam neraka seperti itu. Maka sholat yang benar untuk mencegah perbuatan diri daripada mungkar dan kejian adalah sholat yang benar-benar khusyuk. Sholat di awal waktu, sholat dengan sempurna, kemudian berjamaah, kemudian kita bermunajat penuh kepada Tuhan kita. Maka kalaulah kita dalam kehidupan kita ini banyak perkara kita yang berantakan, ibadah kita yang tidak rapi, kemudian kita tidak bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh, maka coba perhatikan bagaimana sholat kita. Ya, perhatikan bagaimana sholat kita. Karena kalau seorang sudah sholatnya sudah baik, sudah akan teratur, maka iman dia akan naik dan bisa menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar seperti itu. Maka baca Quran iya, bersedekah iya, berbuat baik yang lain iya, tetapi sholat adalah yang paling penting. Itu sholat yang adalah yang paling penting. Ikhwan ini terakhir kita akan membahas sedikit tentang hukum bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, banyak orang-orang pada saat ini hukum meninggalkan sholat. Kita bahas saja secara singkat hukumnya. Yang pertama adalah kalau jika meninggalkan sholat itu karena mengingkari kewajibannya, ya, jika ada seseorang mengatakan apa itu sholat, nggak ada perintah sholat, nggak ada namanya perintah sholat dalam Islam. Kalau dia meyakini seperti itu, yakin bahwasanya tidak ada nama perintah sholat dalam agama Islam, maka ulama sepakat dia kafir. Karena apa? Dia sudah mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah orang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah dihukumi kafir dia. Tidak ada toleransi di sini. Jika dia tidak sholat, ya, jika dia meninggalkan sholat, benar-benar dia tidak sholat, seumur hidup dia, dan dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak ada, mengingkarinya, maka sudah ini sepakat para ulama, dia kafir. Tidak ada toleransi di sini. Karena dia sudah mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah, yang menjadi perbedaan adalah kalau seorang itu meninggalkan sholat karena malas. Ya, karena malas. Oke. Maksud kita yang di sini meninggalkan sholat itu jamaah bukan meninggalkan sholat 1 kali 2 kali ya. Kalau ada misalnya 1 kali bolong atau 2 kali bolong, hari ini sholat kemudian besok tinggal 1-2, itu bukan di sini pembahasannya. Maka itu sudah sepakat itu orang ini berdosa. Orang ini berdosa, nanti hukumannya daripada Allah. Yang dimaksud di sini adalah benar-benar meninggalkan sholat malas secara waktu yang lama, bisa setahun, 6 bulan, 3 bulan dia nggak mau sholat karena malas gitu ya. Ini yang menjadi pembahasan. Bagaimana hukum orang tersebut? Maka ada 2 pendapat di sini. Kalau dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat secara waktu yang lama ya, karena malas, dia menghukumi orang itu kafir, sudah keluar daripada agama Islam. Mengambil dalil daripada hadis dari Jabir, Rasulullah SAW berkata, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah.
Sesungguhnya perbedaan antara seseorang, maksudnya seorang muslim ya, dan seorang yang kafir itu hanya satu, tarkus sholat, hanya meninggalkan sholat. Itu saja bedanya. Berarti kalau seorang sudah tidak sholat, maka dia berarti sudah menjadi kafir. Begitu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga dari yang kedua mereka ambil mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Al-ahd, perbedaan antara kami ya, antara kita orang-orang beriman wa bainahum dan orang-orang kafir itu adalah as-shalah. Adalah salat yang menjadi perbedaan. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan salat tersebut, faqad kafara, maka dia sudah kafir. Baik itu secara dia meninggalkannya malas ataupun karena mengingkari, maka sudah mutlak dia kafir. Ini pendapat daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi mazhab jumhur Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan bahwasanya orang ini fasik, berdosa besar, benar-benar berdosa besar, dan disuruh bertobat oleh walil amr pada tempat itu. Mereka mengambil dari bahwasanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Karena kalau misalnya kita menghukumi orang itu kafir, tidak meninggalkan sholat karena malas, berarti mereka otomatis di neraka. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dalam ayat Al-Quran ini Allah akan mengampuni semua dosa kecuali hanya dosa syirik saja yang tidak diampuni. Maka selama masih ada la ilaha illallah, masih ada syahadat, masih meyakini Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan dan sebagai Rasulullah SAW, masih berada di atas syahadat, maka seburuk apapun sholat dia, maka masih dihukumi seorang muslim. Tapi sangat fasik dan berdosa besar. Baik, mungkin hanya itu ikhwah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kita ucapkan pada Pak Ustaz Muhammad Mufni yang telah menyampaikan materi mengenai hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ketiga dan juga sholat serta penjelasannya. Tayyib, kepada ikhwan wa akhwat rahimahumullah yang ingin bertanya, tafadhol silakan untuk menghidupkan mikrofonnya atau mengetikkannya di kolom chat. Pak Ustadz, Anda ini bertanya Pak Ustadz. Tafadhol. Bagaimana caranya agar kita beristiqomah untuk sholat tepat waktu dan berjamaah Pak Ustadz? Syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz. Terima kasih pertanyaannya dari Bang Ajrul. Adapun bagaimana kita istiqomah ya buat sholat itu, yang pertama tentunya kita berdoa kepada Allah agar diberi istiqomah untuk sholat. Itu pasti pertama. Karena hati kita yang membalikkan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka minta istiqomah kepada Allah, dimintain kita agar tetap istiqomah melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah usahakan kita tinggal dekat dengan masjid, ya, ataupun minimal dalam HP kita tuh minimal ada peringatan-peringatan tentang sholat seperti itu misalnya. Di zaman ini tinggallah kita dekat dengan masjid. Kemudian yang kedua, carilah kawan-kawan orang-orang yang juga soleh, bersemangat untuk melaksanakan sholat juga bersama kita. Karena kalau kita ingin istiqomah itu susah untuk sendirian. Istiqomah itu butuh teman. Istiqomah itu butuh orang yang mengingatkan kepada kita. Maka carilah lingkungan yang baik. Kemudian carilah orang-orang yang baik yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan, yakni untuk istiqomah dalam sholat. Banyak orang-orang yang dulu di pesantren misalnya itu rajin untuk sholat karena lingkungan mereka baik. Tetapi saat mereka sudah mulai kuliah di tempat lain, di tempat yang minoritas dan segala macam, kemudian gimana mereka turun, akhirnya mereka pun tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena lingkungan mereka tidak baik. Oleh karena itu cari lingkungan yang baik, kemudian carilah kawan-kawan yang juga bisa mengingatkan kepada sholat, ya orang-orang soleh juga. Karena kata Rasulullah SAW itu almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama teman-temannya. Ya, maksudnya itu
akan sama dengan agama teman-temannya. Kalau golongan kita orang-orang yang tidak sholat, maka kita pun akan sholat juga akan enggan gitu loh. Karena tidak ada orang-orang yang sama dengan kita untuk melaksanakan sholat. Falyanzur ila man yukhalil, maka perhatikanlah dengan siapa kita berteman, perhatikanlah dengan siapa kita bergaul. Maka mintalah kepada Allah untuk istiqomah sholat, carilah lingkungan yang baik, kemudian berilah peringatan-peringatan di HP kita untuk melaksanakan sholat lima waktu, kemudian lingkungan yang baik tentu juga, dan juga orang-orang yang bisa mengingatkan kita untuk tetap melaksanakan sholat. Sudah, itu insya Allah bisa untuk bagi kita untuk melaksanakan sholat. Dan juga satu lagi terakhir, cari tahu hadis-hadis tentang azab orang meninggalkan sholat, kemudian peringatan orang-orang meninggalkan sholat. Karena kalau kita sudah tahu besarnya pahala, ditambah lagi dengan besarnya dosa dan akibat kalau kita meninggalkan sholat, insya Allah itu akan menjadi kesimbangan bagi kita untuk tetap istiqomah dan semangat untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, syukran jazakallahu khairan kepada Pak Ustadz atas jawabannya. Tafadhal silakan kepada ikhwan wa akhwat yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mau nanya nih Ustadz yang tentang kusuk tadi Ustadz. Kalau sholat kusuk yang sholat pertama, kedua, insya Allah kusuk. Tapi pas yang rakaat ketiga dan keempat, kenapa kusuk itu tiba-tiba buyar? Misalnya ada keinginan kita, misalnya nih, contohnya saya nih, kan misalnya tujuannya nikah, tapi kebayang yang nikah itu Ustadz, gimana cara menghilangkannya Ustadz? Ada seorang ulama juga pernah ditanya tentang ini ya, salafus saleh, tentang bagaimana supaya kita khusyuk dalam sholat gitu. Kemudian beliau menjawab, saat engkau sholat, maka bayangkanlah di kiri kananmu ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amalmu. Kemudian bayangkanlah bahwasannya di belakangmu ada api neraka, di depanmu ada surga, dan di atasmu ada Tuhan yang melihatmu. Maka ini menjadi salah satu seseorang itu bisa khusyuk untuk sholat. Maka bayangkan di samping kita ada malaikat mencatat amal kita, bayangkan di belakang kita tuh ada api neraka. Kalau kita tidak khusyuk dalam sholat, melalaikan sholat, ada neraka yang menunggu. Dan bayangkan ada surga di depan kita yang menjadi tempat kembali kita bagi orang-orang yang rajin sholat, khusyuk sholat, yang menjadi dijanjikan oleh orang-orang beriman, dan yakinlah seakan-akan Allah melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka bayangkanlah kita sholat sedang dilihat oleh Rabb kita. Dan juga sebelum kita sholat, kalau bisa selesaikan semua perkara-perkara dunia dulu, barulah kita sholat. Misalnya kalau kita ada pekerjaan ini, selesaikan segera cepat pekerjaan tersebut, supaya kita kalau mau sholat tidak terpikir pekerjaan tersebut. Makanya kalau kita mau makan pun, saat datang perintah sholat, kemudian sudah kebetulan ada makanan yang datang, maka diperintahkan habiskan makanan itu dulu, baru sholat. Kenapa? Karena kalau kamu misalnya sholat, tapi kamu belum makan dan ada makanan di pikiranmu, maka akan ingin cepat-cepat selesai. Karena apa? Saat sholat memikirkan makanan. Tapi kalau kita makan sebelum sholat, maka yang kita lakukan adalah kita makan memikirkan sholat. Jadi kita akan cepat-cepat makan dan akan segera untuk sholat seperti itu. Maka selesaikan juga perkara-perkara dunia dulu sebelum kita sholat, supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz. Ini sudah ada di kolom chat dari saudara Muhammad Zandi. Nah, izin tanya Ustadz mengenai sholat Ustadz. Bagaimana cara menghadirkan kekhusyukan dalam sholat, sedangkan seringkali sholat tapi kadang sekedar lalu atau hampa gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Itu berarti soalnya tadi sama ya? Berarti Ya. udah dijawab itu. Berarti ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah, izin bertanya. Jadi saya mempunyai dua teman serumah dengan saya, tapi dua-duanya tidak sholat. Saya sering mengingatkan dan bahkan menegur untuk sholat, tapi mereka hanya menghiraukan. Jadi apakah sekiranya yang bisa saya lakukan untuk memujuk mereka untuk sholat? Syukron. Tafadhol Pak Ustaz. Ya, itu antum sudah melakukan kewajiban antum sebenarnya. Ya, wa ma 'alaika illa wa ma 'alar rasul illa balagh. Dan tidak adalah kewajiban bagi seorang rasul kecuali menyampaikan. Antum sudah melaksanakan kewajiban antum menyampaikan. Sampaikan terus karena antum sudah melaksanakan kewajiban antum. Karena kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Karena kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu hendaki, orang yang cintai, tapi hidayah itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Makanya hidayah itu ada dua, ikhwah wa akhwat, ada hidayah taufiki, ada hidayah irsyadi. Ya, hidayah irsyadi ya petunjuk-petunjuk, hidayah yang mana itu adalah rambu-rambu
ataupun peringatan-peringatan yang bisa kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan sebagai seorang dai, seorang muslim ataupun seorang beriman. Ini yang bisa kita lakukan. Kita suruh mereka untuk sholat, kemudian ajak mereka sholat, kemudian kasih dalil-dalil kewajiban sholat, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan lainnya. Perintah-perintah ini disebut dengan hidayah irsyadi, ya, hidayah irsyadi. Kita memberikan petunjuk-petunjuk. Tetapi yang paling penting daripada itu adalah hidayah taufik. Adalah taufik dalam hati seorang hamba beriman. Nah, ini bukanlah majal kita, ini bukanlah wewenang kita. Inilah wewenang Allah Azza wa Jalla. Wewenang Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik kepada hamba seorang beriman. Karena juga seperti juga Rasulullah SAW ingin sekali hambanya itu beriman, sudah memberikan taujihat dan segala macam, tetapi tidak datang hidayah taufik itu kepada hati pamannya. Maka tidak menjadi orang beriman. Maka itu antum sudah melakukan kewajiban antum, sambil antum berdoa untuk mereka, sambil tetap menasihati terus, dan juga berikan contoh akhlak yang baik. Insya Allah kalau Allah berkenan memberikan kemudahan dan juga hidayah kepada mereka. Udah, antum untuk memaksa mereka sholat nggak bisa. Ini karena hati mereka itu yang memegang adalah Allah huwallazi ya muqallibal qulub. Dialah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Muhammad Zandi. Sebenarnya Ustadz, Anda pernah dengar kalau gerak sholat lebih 3 kali dapat membatalkan sholat Ustadz? Dan bagaimana cara menyikapi jika ada seorang yang lewat di depan kita saat sholat Ustadz? Tafadhol Pak Ustadz. Pak, bagaimana menanggapi? Bagaimana cara menyikapi jika ada seseorang yang lewat di depan kita saat sholat Pak Ustadz? Baik. Iya ya, dalam ini perbedaannya tentang bagaimana gerak-gerakan dalam sholat gitu. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali gerakan di luar gerakan sholat yang tidak ada hajat ya. Tidak ada hajat. Oke, tidak ada hajat. Beda cerita kalau misalnya ada hajat. Kalau tidak ada hajat, garuk-garuk kepala, kemudian garuk-garuk ini, garuk-garuk itu, maka dalam Syafi'i mengatakan 3 kali sudah batal. Tapi kalau dalam mazhab lain dikatakan bahwasanya jikalau dia banyak melakukan gerakan yang mana banyaknya itu sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat gitu loh. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya batal sholat dia itu tuh kalau misalnya gerakan dia itu sudah membuat dia seakan-akan dia tidak sholat. Kalau ada orang melihat dia dari jauh dengan gerakan-gerakan dia lakukan itu, maka orang tidak tahu dia sholat atau bukan. Karena kan kalau kita sholat maka kita tahu ya orang ini sholat atau enggak ya, khusyuk gitu macam. Tapi kalau sudah gerakan-gerakannya dia itu sudah membuat seakan-akan dia tidak sholat, maka itu adalah batal. Maka di sini ada mahal khilaf gitu. Di sini ada khilaf di sini bagaimana berapa gerakan yang mengatakan sholat itu batal. Makanya karena itu sebaik-baik mungkin tetap dengan khusyuk, jangan menggaruk-garuk dan segala macam. Kemudian Nabi tadi tentang orang yang ini ya kita sholat kemudian ada orang yang lewat. Maka bagi kita itu harus memberhentikannya ya. Kita sholat, kemudian rentangkan tangan kita ke depan, halangi dia buat tidak melewati kita seperti itu. Karena melewati orang yang sholat itu merupakan suatu dosa ya, merupakan suatu dosa. Karena kecuali di Masjidil Haram misalnya, Masjidil Haram karena orang yang ramai maka sudah tidak bisa lagi untuk tidak melewati orang sholat, maka itu dimaafkan. Tetapi kalau dalam sholat biasa kita tidak boleh melewati sholat dan jangan sampai kita membiarkan orang sholat di hadapan kita. Makanya kalau kita sedang sholat maka hadang dengan tangan kita, dan tangan kanan atau tangan kiri dari mana dia datang untuk memberitahu bahwasanya kita sedang sholat. Jangan sampai orang tersebut melewati kita yang sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukurlah khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Baik, para ikhwan wa akhwat rahimakumullah yang masih ingin bertanya, tafadhol silakan untuk bertanya langsung hidupkan mikrofon atau mengetikkannya di kolom chat. Baik, sekali lagi para ikhwan wa akhwat rahimakumullah yang masih ingin bertanya, tafadhol silakan untuk menghidupkan mikrofonnya atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat.
Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Oleh karena itu, kita masuk ke acara terakhir, yaitu penyampaian closing statement dari Pak Ustadz. Pada Pak Ustadz, tafadhol, silakan Pak Ustadz. Closing statement. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Maka dari hadis yang ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya agama Islam ini seperti bangunan, mana bangunan itu menjaga penghuninya, menjaga orang-orang yang tinggal di sana itu dari bahaya-bahaya dari luar maupun dari dalam. Yang mana kalau misalnya runtuh salah satu daripada fondasi ini, daripada bangunan ini, maka sudah hancur juga agama tersebut. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun urusan duniawi kita, maka jangan pernah namanya meninggalkan as-shalah. Karena meninggalkan sholat itu berarti kecelakaan, dan menunaikan sholat berarti itu namanya keselamatan. Makanya di dalam hadis ini dikatakan iqomah, ya, bukan ada. Mendirikan, berarti mendirikan dengan sebaik-baik pendirian, dengan sholat berjamaah, kemudian sholat dengan kekhusyukan dan segala macam. Maka sholatlah kita dimanapun kita berada, terutama sholat subuh dan sholat asar. Karena sholat subuh dan sholat asar adalah sholat yang paling susah dilaksanakan oleh orang-orang kaum munafik, dan juga menjadi salah satu sebab orang itu bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan hak Allah, yakni adalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, istiqomah selalu dalam kebaikan. Kemudian terutama di zaman akhir ini, di akhir zaman ini begitu banyak fitnah tentang hadis, tentang syariat ini, tentang agama Islam. Kita banyak dijauhkan daripada agama-agama ini. Ada orang mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban salat dalam Al-Qur'an dan segala macam. Maka berhati-hatilah dengan orang-orang yang seperti ini, yang ingin memberikan was-was syubhat dalam agama ini. Semoga kita selalu istiqomah dan dikukuhkan oleh Allah di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, syukran jazakallah khairan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah nasihat agama kepada kita bersama. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi diri beliau dan kita semua, dan dapat kita amalkan pada kehidupan sehari. Amin ya rabbal alamin. Afwan Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi secara private DM ke Anap. Apakah masih bisa Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Apakah masih bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz? Di chat aja ya nanti, karena di sini sudah mau maghrib. Oh iya, baik Pak Ustadz. Nanti akan Ana kirimkan ke grup Kurma. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah bil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dalam memandu kajian pada malam ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan ikhwah wa akhwat semuanya. Ustaz.